takeaway enggak banyak juga ya. Woi, itu yang berangkat ini. Yuk, udah berangkat. Belum. Dipakai itu dulu para orang yang sudah dia sudah mabuk. Aturan dari sana tadi. Mas Ardi dari sebelah sana ya? Mana dia? Ya diri.
Biasanya dari sana ya. Yuk gotongnya. Mentornya masuk kalau mau diambil sepintas. Iya boleh. Iya. Boleh. Oh berarti itu nanti dalam kerjanya boleh kan?
bantu saya gitu, jangan supaya nanti isinya kalau nggak bagus udah hujan dan macet. Oke, rolling. Mbak Tince, ini hobinya termasuk yang langka untuk kaum wanita ya. Kira-kira gimana kok bisa sampai menyukai hobi yang berisiko tinggi ini, terbang? Kalau hobi ya kebetulan agak lain dari yang lain. Kayaknya kalau di udara tuh enak tuh bisa 4 dimensi gitu. Jadi nggak tahu ya, seneng aja. Terus kalau risiko pasti itu risiko tuh olahraga apapun juga ada tentunya risiko ya. Jadi ada di darat, apa di rumah. Tapi kalau kita perhitungannya baik, mungkin risiko tersebut kan kita bisa ya limited lah begitu. Faktor memilih olahraga yang berisiko tinggi ini selain senang di udara bisa lihat 4 dimensi, kira-kira apa dan harus persiapan, maksudnya bekal apa yang harus dimiliki juga untuk bisa menyukai hobi terbang ini, Mbak Tince? Kalau bekal barangkali kalau ada kemauan ya, apapun juga asal betul-betul mau dan serius dikerjakan akan bisa, apakah itu dalam hobi apapun juga. Jadi kalau mau terbang harus rajin, disiplin dan ya harus gimana ya, belajar giat, harus disiplin dan agak lain. Kalau terbang ini emang disiplinnya harus agak besar. Terus mengenai tadi tunjangan, kalau kami kebetulan adalah bisnis saya di aviation, jadi olahraga dengan hobi ini, olahraga, hobi sama pekerjaan itu saling menunjang. Jadi kayaknya kerjanya nggak bosen-bosen. Oh, rupanya bisnisnya menunjang hobinya atau sebaliknya ya? Kebetulan salah satu pekerjaan saya adalah di aviation support. Jadi olahraga udara ini ya sedikit banyak menunjang dan belajar kepada pekerjaan. Dan kembali ke hobinya Mbak Tince, kira-kira berapa lama yang dibutuhkan untuk sekolah terbang dan apakah selalu membutuhkan pendamping seperti yang saat ini ada? Hari ini pendampingnya khusus. Mas Ucok nih pendamping khusus, malah sudah jago kelihatannya di mentor. Saya agak ketinggalan di mentor karena saya terbangkan pesawat Super Cup, biarpun saya terbang mentor sudah pernah aerobatik. Lebih dulu dari saya. Lebih dulu, tapi lebih Ucok lebih rajin. Banyak ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga kan harus urus rumah tangga, ya urus anak, urus suami, belum lain-lain. Tapi hobi juga sebetulnya nggak mau ketinggalan. Tapi harus salah satu harus ada yang korban. Tapi kalau bicara mengenai belajar terbang, itu relatif pasti bisa kalau misalnya mungkin keinginannya itu betul-betul kuat sekali, bisa lebih cepat sebetulnya. Bisa kalau hanya 40 jam terbang, sebetulnya sudah bisa solo kalau memang betul-betul. Tapi juga ada yang terbangnya sebulan sekali, 2 minggu sekali. Jadi kalau tidak intensif terbangnya tersebut akan lebih lama lagi. Jadi waktu yang disampaikan menurut saya adalah agak relatif ya. Kalau udah niat terbang, saran saya adalah bulat niat terbang rutin sampai Solo. Jadi kalau bisa tiap hari, kalau bisa mungkin ambil cuti dulu lah 3 bulan begitu ya. Tiap hari terbang setahun, itu mah lebih pengen lama cutinya. Jadi kalau hari ini misalnya ada kekurangan apa, besoknya bisa langsung dikoreksi. Yang ada yang bisa 80 jam belum solo-solo, ada yang 30, jadi relatif. Kalau ditanyakan mengenai apa tadi, mengenai berapa lama. Tadi ngomong-ngomong kan sangat lama, lalu bagaimana dengan urusan rumah tangga dan ada pendidikan anak misalnya, ada sebagai seninya. ibu juga ya. Betul. Soalnya Itu yang sulit menerangkan. Jadi organize waktunya memang ada seninya. Dibilang mudah juga tidak mudah ya. Dibilang sukar juga toh saya bisa manage ternyata. Ini mungkin tadi Mas Ucok bisa terbang ya, di rumah ada yang ngatur. Kalau saya kan harus urus lain-lain dulu. Tapi kalau kita belajar memanage waktu yang baik ya, so far kok kelihatannya oke tuh. Anak saya sekolahnya lancar, mungkin sekali-kali suami saya komplain ditinggal, tapi juga everybody happy. Terus ngomong-ngomong, olahraga terbang ini kayaknya mahal ya, karena selain memerlukan sarana, dalam hal ini pesawat yang bensinnya aja udah mahal, pesawatnya juga mahal, dan Mbak Tince juga merakit sendiri. Berapa banyak yang spend buat hobi ini tuh kira-kira? Kalau dibilang mahal itu relatif. Lebih mahal rally sebenarnya. Nah, itu Rally lebih mobil mahal. lebih mahal. Jadi kalau tadi golf juga mahal
ya. Rally juga mahal. Olahraga itu relatif mahal. Jadi kita kompromi ya, kalau misalnya memang olahraga udara tidak murah betul. Tapi kalau dilihat yang lain, motor, rally, golf juga menurut saya tidak murah begitu. Jadi mungkin saya kompromi ya, shopping agak jarang, arisan nggak ikut. Jadi karena suka terbang, yang lain kurangin begitu. Tapi jadi nggak mau itu mau semuanya mau. Saya rasa tidak mahal. Jadi untuk rekan-rekan atau Ada siapa, dana khusus tapi kan yang cukup ya relatif. Mungkin cuma $200 sebulan ya. Sebulan ya, $200 kalau $200 2 jam 3 jam. Itu maksudnya tanpa punya sendiri ya. Nggak usah punya Tapi sendiri. kalau sampai harus beli pesawatnya sendiri kayak yang ibu. tidak harus Mbak sebetulnya ya. Jadi kan Nah kaitannya makanya- apa Mbak Tinta Nah. sampai punya sendiri? Oh itu lain, itu kalau mulai belajar pertama terbang dulu, sudah gitu ingin memiliki, yang lain punya mobil barangkali yang bagus, saya ngalah lah mendingan beli pesawat daripada ini. Tapi kalau misalnya yang tidak punya pesawat sebetulnya harus bisa-bisa. Makanya kita ada wadahnya kan FASI. Di FASI itu kami ditunjang oleh TNI Angkatan Udara, kemudahan izin, kemudahan bensin. Jadi sebetulnya menurut kami mahal itu relatif tuh pasti. Jadi tolong ya jangan nanti $200 itu iya, ya sekali kalau terbang. dibilang mahal nggak ada yang mau terbang nanti. Sekali terbang $50. Tapi kita Sekali terbang. ya, jadi kita Itu untuk dalam kota aja 1 jam pokoknya. Mau 1 keluar jam. kota mau dalam kota 1 jam itu kira-kira $50. $50. Untuk 2 berapa jam. jam terbang ya Mas Ucok? 1 jam terbang itu 1 jam terbang $50. $50. Jadi Kalau kita mau terbang- belajar, maksud Oh, berarti, kalau mau belajar kita mungkin sekitar 60 jam ya sampai dapat iya, license. ada yang 40 sampai 60 tergantung kejeliannya. Lalu Iya. selama ini apa yang wanitanya bagaimana kalau menurut Mas Ucok? Peserta wanitanya apakah cukup banyak atau masih langka di Indonesia? Masih kurang. Makanya kita ini makhluk langka gitu Mbak Tici. Sekarang lebih jarang. Manusia langka. Harusnya ya. lebih banyak lagi. Ada berapa kira-kira wanitanya? Yang saya kenal mungkin cuma 2-3. Dan Mbak Tici yang salah satu yang paling aktif. Senior ya. Dan yang cukup menginspirasikan saya waktu saya terbang layang tahun 77. Punya tanggapan lain mungkin tentang langkanya penerbang wanita ini? Yang hobi terbang maksudnya? Mungkin cuman masalah tren aja, belum tren ya. Kalau Tren udah- mungkin ada rasa yang tadi takut, makanya dengan hal ini mungkin ingin sampaikan sebetulnya wanita juga bisa gitu ya, dan tidak sulit menurut kami. Tentunya tidak hanya mau menjlok, nggak mau belajar, harus bisa. Dan saya ingin menghimbau juga untuk wanita-wanita sebetulnya ya yang menjadi world champion, salah satunya untuk aerobatik di dunia, yang mengalahkan seluruh laki-laki untuk world champion, Ya, itu ternyata wanita, gitu loh, masih rekor bisa. Iya. aerobatik itu dipegang oleh wanita. Tuh, Karena gitu. ketahanan tubuhnya ada Nggak tahu beberapa. apa, mungkin senang lebih banyak shopping barangkali, atau jadi passion barangkali. Nggak tahu, habis di lapangan tuh mungkin ini juga Masti item, kita panas-panasan ya, ndak Kayak dulu golf ndak juga orang wanita jarang kan, Jarang. sekarang udah mulai banyak ya, yang tren. karena mungkin takut item, nggak bisa pakai payung. Jadi apa ya, kendalanya itu ya. barangkali ingin tahu, tapi setahu kami adalah mungkin nggak sabar. Kita kalau hujan nggak bisa terbang, kalau panas kita item, jadi perlu kesabaran mungkin. Apa mungkin belum kita kurang aktif mengetuk hati Ya, wanita. informasinya barangkali. juga kurang. Jadi kita harap RCTI bisa mempromosikan olahraga kita Iya Untuk deh. wanita. untuk wanita. Oke, terima kasih Mbak Tince, Mas Ucok atas informasinya. Ya harusnya nih. Iya. Nanti masuk sini. Iya. Adik aja main gratis. Gimana dong? Sekalian aja kalau gitu. Attention Stephen Crow regarding the delivery. Siapa? Ya, Pak Sekjen, Pak Darmadi, ada Departemen Keuangan, ada berapa orang? Terus total golf jam sore 5
menyenangkan di rumah duka di jalan Suami Jalan Alam Sari 4 nomor 3. Cek lagi ya, tolong nomor teleponnya sekian, bicara. Jam 12 tadi apa istilahnya itu yang apa nyanyi itu, terus jam 2 dipakamkan. siapa tahu belum tahu ya. Tapi masih banyak orang yang datang kali masih banyak gitu loh. Tanya aja siapa tahu seputar Indonesia di Apa ujuk sama wajib. Gimana? Seneng. Mata genitnya mana? Mata genitnya mana? Mata genitnya mana? Mata genit. Iya, sayang. Hah? Iya. Airplane mana? Iya. Mana coba? Mata genit dong. Mata genit dong, Devi dong. Mata genit. Iya. Tangannya gimana? Begini dong. Aeroplane. Mama mana? Mama Steffi. Mama di sini. Itu siapa? Siapa?